Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barabarik Lana Fama, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Hari ini saya sudah bersama Ibu Nur Aulia Rafika. Pada saat ini kita akan melaksanakan praobservasi dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat siang Bu Nur Aulia. Selamat siang Ibu. Bu Nur Aulia Rafika ini biasa dipanggil dengan Ibu Yaya. Bu Yaya, besok insya Allah saya akan melakukan observasi kelas di kelas Ibu Yaya dengan mata pelajaran OTK Kepegawaian ya Bu Yaya. Selamat siang Bu Nur Aulia. Selamat siang Bu. Apa yang ingin Ibu Nur Aulia capai dari kegiatan observasi besok pagi Bu? Ya, mungkin saya mulai dari masalah dulu kali ya Bu ya. Jadi kan besok itu saya mengajar di kelas 12 OTP 1. Mata pelajarannya OTK Kepegawaian. Jadi di kelas ini antara perempuan dan laki-laki itu cukup seimbang gitu Bu. Jadi yang laki-laki ini kan kebanyakan anak-anak saya itu gaya belajarnya sepertinya kinestetik gitu. Nah terkadang kinestetiknya itu mereka itu bukan untuk diri mereka sendiri tapi sudah mengganggu ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi proses pembelajaran jadinya agak terganggu gitu. Jadi teman-temannya ingin mencatat atau yang ingin membuat tugas terkadang terganggu oleh teman-temannya yang kinestetik yang laki-laki ini. Oh, jadi permasalahan utamanya pengelolaan kelas ya. Iya, itu terutama untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik gitu ya, karena anak kinestetik kan terbiasa dengan aktif ya Bu Yaya ya. Jadi apa yang ingin Bu Yaya capai dari observasi besok? Ya, jadi saya ingin gitu semua anak-anak ini, semua siswa saya di 12 OTP 1 itu mampu memahami materi pembelajaran yang saya berikan meskipun gaya belajar mereka berbeda-beda gitu Bu. Jadi bagaimana anak-anak yang biasanya audio, visual, yang suka mencatat atau memang suka mendengarkan atau aktif berbicara, dan yang termasuk yang kinestetik yang memang harus kita perhatikan lebih gitu, mereka mampu memahami pembelajaran yang saya berikan dengan pemahaman yang sama gitu Bu. Jadi pengen Bu Yaya ingin mengelola kelas dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau menurut Bu Yaya sendiri yang sudah dilakukan selama ini dari rentang poin 1 sampai 10 untuk di kelas tersebut, kira-kira di posisi berapa? 1 sampai 10 ya Bu. Saya kira yang sudah saya lakukan ya untuk pengelolaan kelas mungkin 6 atau 7 gitu. Berapa yang ingin Bu Yaya capai? Ya kalau rentangnya 10 berarti ya 9 atau 10 lah Bu yang sempurna. Yang sempurna gitu ya. Apa yang sudah Bu Yaya lakukan sebelum-sebelumnya untuk mencapai biar pengelolaan kelas di kelas tersebut maksimal? Apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Oke. Yang sudah saya lakukan ya Bu, saya kan setiap minggu masuknya 3 kali pertemuan karena dia jamnya ada 7 jam. Nah saya setiap masuk itu saya sudah membagi tempat duduk gitu, dan tempat duduknya itu anak-anak yang kinestetik memang saya letakkan atau tempat duduknya saya buatkan di belakang gitu Bu. Jadi teman-temannya yang suka mendengar, yang menyimak atau memperhatikan saya ketika menerangkan itu saya letakkan di depan, dan teman-temannya yang gaya belajar kinestetik ini saya letakkan di barisan belakang gitu supaya tidak mengganggu yang ke depan.
Jadi sudah melakukan pengaturan tempat duduk gitu ya. Iya. Tapi ternyata belum efektif ya, masih iya. berada tadi di poin 6 ya. 6 atau 7 gitu. Kemudian ada nggak mungkin ide lain dari Bu Yaya kurang efektif dari yang tadi, ada nggak rencana yang lain gitu? Jadi gini, kan saya sudah bagi Bu, maksudnya denah tempat duduknya yang kinestetik saya letakkan di barisan belakang, cuma kan memang masih belum efektif. Jadi menurut pemikiran saya, kemungkinan yang pertama anak-anak bosan dengan tempat duduk yang seperti itu, karena setiap saya masuk tempat duduknya seperti itu 3 kali seminggu gitu. Jadi yang mau saya lakukan adalah mungkin setiap masuk tempat duduknya akan saya acak lagi gitu kan. Terus yang kedua, saya maunya mengelompokkan anak-anak ini sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Jadi yang kinestetik saya satu kelompokkan dengan yang kinestetik, yang memang suka mencatat atau memang suka aktif gitu. Jadi yang audio saya satu kelompokkan dengan yang audio, dan visual juga seperti itu gitu. Kemungkinan mungkin itu lebih tercapai pembelajaran saya gitu kalau seperti itu. Bagus sekali ide Bu Yaya gitu ya, kan memang kalau di pembelajaran berdiferensiasi kita harus mengajar sesuai dengan gaya belajar anak gitu kan. Saya sangat mengapresiasi ide Bu Yaya untuk mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya gitu ya. Berikutnya, untuk yang berikutnya, Bu Yaya, kira-kira untuk menyukseskan ide dari Bu Yaya tadi, siapa yang dapat membantu Bu Yaya untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak? Oke. Yang bisa membantu saya Bu, terutama tuh guru BK, karena kan guru BK yang mengadakan asesmen non kognitif, jadi kan saya dapat data tentu dari guru BK. Terus yang kedua, wali kelas, karena kan wali kelas yang standby setiap hari untuk apa gitu kan, memperhatikan atau memperhatikan anak. Terus yang ketiga, mungkin saya butuh bantuan dari wakil sarana prasarana juga Bu, karena untuk menerapkan metode pembelajaran seperti itu sesuai dengan gaya belajarnya kan saya butuh ATK, mungkin saya butuh Infokus juga, laptop gitu. Jadi saya butuh bantuan dari wali kelas, guru BK, dan wakil sarpras. Kira-kira Bu Yaya untuk melanjutkan dari rencana Bu Yaya tadi, kira-kira apa yang akan Bu Yaya lakukan untuk menjaga komitmen Bu Yaya? Menjaga komitmen untuk melakukan itu. Ya tentu mungkin itu ya Bu ya. Jadi saya setiap mau pertemuan, besoknya mau mengajar gitu, tentu malamnya tuh saya harus yang pertama tadi kan mengubah kelompok, mengubah tempat duduk. Jadi saya setiap sebelum masuk tentu saya harus standby dulu untuk mempersiapkan kelompoknya, mengubah tempat duduknya, mempersiapkan semua administrasi pembelajaran gitu. Bagus sekali ya Bu Yaya ya, semoga rencana Bu Yaya dapat terlaksana dan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang memang pembelajaran itu memang dibutuhkan untuk murid gitu ya. Jadi pembelajaran memang sangat dibutuhkan oleh murid dan berpihak pada murid gitu ya. Terima kasih Bu Yaya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga. Sekian untuk kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Untuk kegiatan observasi supervisi akademik akan dilaksanakan kegiatannya besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kita
Ibu mulai. Say. Masa perhitungan peserta dimulai sejak mereka diangkat menjadi CPNS, menikah, berkeluarga, pensiun, hingga meninggal dunia. Tabungan hari tua. Tabungan hari tua merupakan program asuransi terdiri dari asuransi pribadi yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Penghitungannya yaitu 3,25% dikali gaji THP. Kepesertaan tabungan hari tua yaitu PNS dan pejabat negara. Manfaat asuransi kematian apabila 1. Peserta meninggal dunia, 2. Istri atau suami peserta meninggal dunia, 3. Anak peserta meninggal dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 1, program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dengan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Perhitungan program pensiun itu 4,75% dikali gaji pokok. Manfaat program pensiun digunakan untuk 1. Pensiun bulanan, 2. Uang kewafat, 3. Pensiun terusan, 4. Pensiun janda atau muda ada yang piatu, 5. Pensiun ke-13, 6. Pensiun ke-14. Jaminan kematian. Jaminan kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan garansi akibat kecelakaan. Nama saya Siti. Apa itu pensiun terusan? Perkenalkan nama saya Doni. Perkenalkan nama saya Doni dari kelompok 5. 4. Apa perbedaan pensiun ke-13 dan pensiun ke-14? Ada, Pak. Ada dibahas tadi? Yes, kerjaanmu. Oke, semuanya coba berdiri. Oke, kita berdiri. Sambil geser ke sini, kamu kayak orang ngantuk aja nggak tidur. Nah, lakukan apa yang ibu katakan. Lakukan apa yang ibu katakan. Jangan
Bagaimana Bu Yaya dengan tadi mengajar di kelas? Apakah bisa Bu Yaya ceritakan tentang performa Ibu tadi di kelas? Baik Ibu, jadi tadi bagaimana saya mengajar, kalau menurut pribadi saya sudah melakukan semaksimal mungkin gitu, sesuai dengan yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Tetapi mungkin memang masih ada yang harus diperbaiki gitu ya Bu ya. Saya sudah menyiapkan media pembelajaran, terus untuk asesmennya saya kasih kuis gitu ya Bu. Terus saya sudah menerapkan ice breaking juga, dan yang terutama saya sudah membagi kelompoknya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu, berdasarkan gaya belajarnya gitu. Menurut saya sih sudah maksimal, tapi mungkin memang ada lagi yang harus diperbaiki gitu ya. Benar sekali ya Bu Yaya ya. Saya juga melihat Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mungkin menyiapkan media pembelajaran, kemudian untuk menambah motivasi anak juga sudah menambahkan ice breaking dalam pembelajaran, kemudian untuk asesmen sudah disesuaikan dengan penggunaan pemanfaatan teknologi, yaitu dengan HP ya. Iya. Boleh saya menyampaikan penilaian saya Bu Yaya? Boleh Bu, silakan. Jadi Bu Yaya, setelah saya melakukan observasi di kelas Bu Yaya, memang sudah banyak sekali peningkatan, sudah melebihi dari ekspektasi dari yang kita harapkan sebelumnya gitu ya. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan merujuk kepada gaya belajar anak gitu ya. Kemudian juga sudah mengelompokkan siswa kita sesuai dengan gaya belajarnya. Bagaimana kalau menurut Bu Yaya dengan pendapat saya? Iya Bu, saya setuju sekali. Saya sudah menerapkan gitu kan, tetapi mungkin bukan mungkin sih, memang ada beberapa seperti pengelolaan kelasnya gitu kan. Jadi setiap saya jalan ke setiap kelompok, tetapi mungkin tidak semua siswa terperhatikan gitu. Benar juga Bu Yaya, berdasarkan yang Bu Yaya sampaikan, ada beberapa yang memang perlu dikembangkan gitu ya. Untuk yang pertama yaitu masalah media pembelajaran gitu, mungkin untuk kedepannya diharapkan Bu Yaya lebih mengakomodir gaya belajar anak kita yang berbeda-beda. Kemarin sudah, cuman mungkin ditingkatkan gitu ya, karena memang anak kelas, karena Bu Yaya mengajar kemarin di kelas 12, jadi anak itu terutama yang kinestetik gitu kan diberikan sebuah media yang lebih menantang gitu. Itu pendapat saya gitu kan. Kemudian Ibu, dari diskusi ini apakah sudah terbayang nanti apa yang Bu Yaya lakukan ke depannya? Iya Bu, dari sejak kita diskusi dari awal, terus pelaksanaan proses pembelajarannya sampai sekarang, saya belajar gitu. Ternyata banyak lagi yang harus saya perbaiki gitu kan. Terus setidaknya saya juga tidak sendiri gitu, saya harus melibatkan atau berdiskusi dengan teman-teman sejawat, guru-guru, konsentrasi keahlian OTKP gitu. Jadi kan kami berbagi pengalaman gitu. Terima kasih Bu Yaya. Semoga dari yang saya masuk ke kelas Bu Yaya, mengobservasi di kelas, semoga meningkatkan pembelajaran kedepannya, sehingga pembelajaran kedepannya memang berpihak pada murid, bermanfaat untuk murid kedepannya. Demikian kegiatan pasca observasi dengan Ibu Nur Aulia Rafika selaku supervisi di kelas 12 OTKP, dan Ibu Purwanti selaku pengajar praktek. Saya Barabari Kelana Fama, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.